Jangan anggap remeh 4 sistem penagihan pinjol ini, karena di balik 4 sistem penagihan pinjol tersebut ada strategi tersembunyi yang bisa menghancurkan hidup siapapun secara pelan-pelan. Bukan karena malas bayar, tapi kita tidak tahu cara mainnya. Di video ini saya akan bongkar semuanya, jadi tonton sampai habis. Ya, siapa tahu inilah titik balik nasibmu. Ada satu cerita dari member grup Kang Galbay. Dulu ia cuman pinjam 1,5 juta. Awalnya sih dia lancar ya membayar, tapi lama-kelamaan bunganya tidak masuk akal. Sampai pada akhirnya dia galbay alias gagal bayar. Saya masih ingat kata-kata dia. Dia bilang gini kepada saya malu bang, katanya setiap hari ibu saya diteleponin secara terus-menerus. DC-nya bilang saya maling, padahal saya cuma pengangguran yang terjebak di pinjam online. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya inilah 4 sistem baru penagihan pinjam online. Sistem yang memanfaatkan rasa takut, bukan mengejar pelunasan. Dan faktanya, semua pinjol legal sekarang sudah bergerak menggunakan sistem yang sama. Bukan soal tagihan, tapi soal permainan tekanan mental. Tapi tenang saja, karena di video ini saya akan bongkar 4 sistem penagihan ini dan bagaimana cara mengatasinya. Karena sekarang 4 sistem penagihan pinjam online ini itu sudah berjalan. Jadi sebelum kamu kena sistem ini, alangkah baiknya kamu harus dan wajib simak video ini. Jadi untuk sistem yang pertama yaitu DC Digital System. Apa sih DC Digital System itu? Nah, DC Digital System itu bukan manusia, mereka itu bot, robot digital. Lebih tepatnya yang mengatur mereka yaitu manusia, yaitu DC pinjol legal tadi. Tapi ini jauh berbeda dari DC pinjol legal yang meneror kalian. Karena kalau DC Digital System ini ya, nerornya itu bisa 1 hari 1 malam. Sesuai DC pinjol legal ngatur DC digital ini. Jadi mau siang mau malam kamu bisa diteror secara terus-menerus, entah itu lewat WA, lewat telepon, bahkan lewat email. Dan yang lebih ngeselin lagi ya, kalau kita angkat teleponnya nih, nah teleponnya itu akan langsung terputus otomatis. Kan itu ngeselin, kita sudah niat angkat ya, karena telepon terus, pas diangkat malah terputus otomatis. Nah, DC Digital System itu seperti itu, karena mereka bukan manusia tapi robot. Jadi lebih tepatnya, di tahun 2025 ini kamu bukan diteror oleh manusia, tapi diteror oleh robot. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya kita tidak jadi korban DC Digital System ini? Jadi untuk cara mengatasinya mudah saja. Kamu cukup ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menghentikan teror DC Digital System ini. Karena kalau kamu misalnya mengganti kartu HP, mengganti WA, mereka kan tidak ada akses untuk meneror kamu. Jadi untuk mengatasi sistem yang pertama seperti itu, jangan dianggap sepele DC Digital System ini, karena lama-kelamaan bisa mengganggu kehidupan kita. Ya bayangkan aja, setiap hari, setiap malam kita diteror secara terus-menerus, kan sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk yang kedua yaitu telepon digital voice. Nah ini jauh lebih ngeri dari yang pertama, karena yang kedua ini bisa membuat nasabah gemetaran, bisa membuat nasabah keringat dingin kalau mendengarnya di malam hari. Lah kenapa bisa begitu? Ya bayangkan aja seperti ini, kamu malam-malam dapat panggilan dari DC pinjol legal ya, karena kamu muak, kamu angkat teleponnya. Pas diangkat mereka bilang gini, bayar utang kamu sekarang, kalau tidak saya akan datang ke rumah. Nah yang bikin takut bukan kalimat ucapannya, tapi suaranya mirip dengan suara kalian. Nah jadi itulah telepon digital voice bisa seperti itu. Coba bayangkan, kalau kalian angkat telepon di malam hari, tiba-tiba mereka ngomong seperti itu, tapi suaranya suara kalian. Kan kalau kalian tidak tahu tentang dunia digital, pasti kalian ketakutan, pasti kalian kena mental. Nah kalau kita tidak tahu, pasti kita berpikir kalau ini ada hubungannya dengan hal gaib. Padahal faktanya itu DC Digital Voice. Jadi mereka itu memodifikasi suaranya menggunakan suara kalian. Ya karena kalian kan sudah memberi data-datanya ke DC pinjol legal tadi.
Jadi buat kamu yang belum tahu atau buat kamu yang tidak tahu ya, yang mudah-mudahan sekarang kamu sudah tahu. Jadi kalau nanti ada yang nelfon dan suaranya mirip kamu, kamu gak usah takut, kamu gak usah panik. Karena itu DC Digital Voice, lebih tepatnya mereka menggunakan bantuan AI. Itu untuk yang kedua. Jadi kamu gak perlu takut, kamu gak perlu panik. Itu bukan ancaman, tapi itu menakuti kalian saja. Karena ancaman yang sebenarnya itu ada di sistem ketiga. Apa? Yaitu teror sosial secara halus. Maksudnya teror sosial secara halus bagaimana? Kan dulu mereka paling mengancam seperti ini ya. Misalnya data kalian akan disebar ke kontak-kontak kalian atau ke keluarga-keluarga kalian. Nah, sekarang tidak seperti itu. Tapi mereka akan menyebar data kalian secara halus. Misalnya foto-foto kalian tidak menggunakan misalnya jumlah hutang dan lain-lain. Hanya foto-foto kalian memegang KTP, tidak ada kata-kata. Intinya dikirim misalnya ke kontak-kontak kalian, ke keluarga kalian, seperti itu. Nah, itu namanya teror sosial secara halus. Nah, kalau lama-kelamaan seperti itu ya, sudah pasti banyak yang bertanya-tanya kepada kamu, kok foto-foto kamu bisa ada di sini? Kok saya mendapatkan foto kamu? Kan sudah jelas, itu membuat kamu bingung, membuat kamu panik. Mau bilang kamu gagal bayar di pinjam online, tapi kamu malu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencegah hal tersebut? Yang harus kamu lakukan cuma satu, yaitu hapus aplikasinya. Kenapa? Karena kalau kita menghapus aplikasinya secara tidak langsung, kita memutus akses DC pinjol legal, mengakses galeri kita, mengakses kontak-kontak kita. Jadi kalau mereka tidak dapat kontak-kontak kita, tidak dapat galeri kita, mereka mau teror halus bagaimana? Kontak-kontak tidak ada, foto-foto di galeri tidak ada. Mau diteror ke sosial media, misalnya disebarkan ke sosial media, apakah mereka tahu sosial media kita? Kalau meskipun ketahuan, kamu tinggal privatkan saja sosial media kamu. Dan untuk sistem yang terakhir, yaitu kamu bisa diintai jarak jauh. Bahkan, kamu bisa dilihat dari kamera oleh DC pinjol legal lewat HP kamu sendiri loh. Nah, mungkin ini terdengar mustahil, tapi faktanya, di tahun 2025 ini itu bisa seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi bagaimana ya, suara kita aja bisa ditirukan, apalagi hanya mengintai kita dari jarak jauh, seperti lewat kamera, lewat lokasi, dan lain-lain. Nah, seperti itu cukup mudah sekali. Karena tadi ada jalannya atau ada jembatannya. Nah, di mana jalannya, di mana jembatannya? Jadi kita harus putuskan jembatan tersebut. Untuk cara memutuskan jalannya itu mudah sekali ya. Kamu cukup tolak izin akses galeri, izin akses kamera, izin akses lokasi ya. Kamu tolak di aplikasi pinjol yang kamu galbay. Kenapa? Karena mereka bisa mengintai kamu, bisa lihat kamu dari kamera, bisa mengetahui lokasi kamu itu dari aplikasi tadi, yaitu dari izin yang kamu izinkan. Kalau mau lebih simpel, mau lebih ringkas, kamu hapus aja aplikasinya. Karena kalau kamu hapus aplikasinya, secara tidak langsung mereka tidak bisa mengakses HP kamu lagi. Nah, jadi itu untuk cara mengatasi sistem yang keempat. Gimana menurut kamu? Apakah sekarang DC pinjol legal jauh lebih ngeri dari sebelumnya? Apakah ini jauh lebih ngeri dari DC lapangan? Menurut saya ini jauh lebih ngeri dari DC lapangan. Kenapa? Karena DC lapangan bisa kita usir atau DC lapangan bisa kita lihat. Lah, ini tidak kelihatan, tidak bisa kita usir, tapi mereka bisa ngintai kita dari jarak jauh. Bahkan mereka bisa neror kita secara terus-menerus 24 jam tanpa berhenti. Nah, jadi itulah 4 sistem yang akan berjalan di tahun 2025 ini. Dan itulah cara mengatasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu yang belum kena 4 sistem ini. Jadi apa kamu sudah ngalamin dari 4 sistem tadi? Jika sudah pernah, kamu komen di video ini ya. Kamu ceritakan pengalaman kamu di teror menggunakan 4 sistem tadi. Oke, jadi buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang edukasi dunia perpinjolan. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman kalian pada tahu kalau sekarang pihak pinjol legal sudah menjalankan 4 sistem penagihan baru yang jauh lebih ngeri dari DC lapangan. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.